Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah bangunan dengan menggunakan software SketchUp. Ini softwarenya SketchUp 2015 ini. SketchUp ini adalah sebuah software besutan dari Google yang fungsinya seperti yang telah kita ketahui, fungsinya untuk membuat gambar bangunan atau gambar sebuah teknik kendaraan bermotor atau apa saja yang berhubungan dengan benda. Untuk kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah bangunan ya dengan SketchUp ini ya. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita mulai dengan SketchUp-nya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya SketchUp ya. Ini SketchUp 2015. Kita klik buka, akan tampil seperti ini. Kita mulai menggunakan SketchUp-nya dengan mengklik Start as SketchUp. Nah, sekarang tampil seperti ini. Pertama kali yang harus kita ketahui adalah icon-icon yang ada di software ini ya. Nah, icon-icon yang di sini ini satu persatu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita mau menggambar sebuah bangunan yang kita mulai dengan garis ya. Ini adalah tombol untuk menghapus, ini adalah icon untuk menggambar garis, ini adalah icon untuk menggambar lengkungan setengah lingkaran. Kalau ini adalah untuk menggambar persegi panjang atau bujur sangkar atau bangunan yang persegi empat lah pokoknya. Kalau yang ini untuk push and pull, gunanya untuk mendorong dan menarik. Kalau ini adalah offset, offset itu untuk membuat ketebalan dinding seberapa tebal dalam bentuk sentimeter dan bahkan milimeter ya. Ini adalah tombol move. Untuk move ini adalah untuk memutar. Sedangkan ini adalah tombol move ini adalah tombol untuk memindahkan ya, memindahkan sebuah bangunan atau bentuk yang telah kita buat dipindahkan ke tempat yang lain, misalnya dari sini ke sini. Sedangkan ini adalah tombol rotate, adalah untuk memutar bangunan. Jadi misalkan bangunannya tadi menghadap ke utara, maka akan dengan icon rotate ini bisa menjadi menghadap ke barat atau ke timur atau ke selatan. Satunya adalah tombol scale. Scale ini adalah tombol untuk menentukan skala yang telah kita buat. Walaupun tadi bangunan kita berukuran 10 meter kali 20 meter kali 30 meter, dengan icon scale ini kita bisa menjadikan bangunan kita menjadi 5 meter, menjadi lebih kecil atau lebih besarnya. Oke. Selanjutnya adalah tombol Tape Measure Tool. Tape Measure Tool ini adalah untuk mencocokkan bangunan yang telah kita buat tadi berukuran berapa meter atau berapa milimeternya. Dengan ini kita bisa mengukur seberapa tepat apa yang telah kita gambar dalam bangunan tadi. Tombol ini adalah tombol text, adalah untuk memberikan keterangan tulisan di sebuah dinding atau di sebuah lantai. Kalau kita membutuhkannya, maka kita tinggal mengklik tombol icon ini ya. Yang satunya adalah paint bucket. Paint bucket ini adalah fungsinya untuk mewarnai ya. Mewarnai sebuah dinding atau lantai atau atap dengan menggunakan paint bucket ini. Nah, yang satunya ini adalah tombol orbit. Dengan tombol orbit ini kita bisa memutar dari manapun kita mau ya, orbit. Dengan tombol pan kita bisa menggeser sebuah bangunan kemanapun kita suka, begini. Yang satunya adalah tombol zoom untuk membesarkan atau mengecilkan gambar, untuk memperbesar atau memperkecil ya. Sedangkan yang satunya adalah zoom extension. Zoom extension ini untuk hampir sama fungsinya dengan tombol zoom ini, tapi kalau zoom extension ini akan memperbesar gambar dengan apa? Tapi gambar yang diperbesar ini sudah tentu ukurannya begini, contohnya tinggal kita klik aja ya ini ya. Nah, maka dia akan besar dengan ukuran yang segitu, full screen-nya segitu. Sedangkan yang satunya adalah tombol add location. Add location ini adalah untuk menentukan bangunan yang telah kita buat akan ditempatkan di mana. Misalkan di sebuah desa atau di sebuah hutan, maka kita bisa menempatkannya di sana dengan menggunakan
aplikasi tambahan, software tambahan, yaitu Google Earth. Dengan mengklik ikon ini, nanti bangunan yang telah kita buat bisa kita tempatkan dimanapun di seluruh pelosok dunia yang kita inginkan, asalkan di situnya belum ada bangunannya. Yang satunya adalah get model. Get model adalah untuk mencari referensi model yang ada di SketchUp. Jadi untuk sekedar untuk referensi atau gambaran untuk bagaimana bentuk bangunan yang akan kita buat ya. Oke, mari kita mulai dengan menggambar sebuah bangunan ya. Kita gambar sebuah bangunan yang sangat sederhana sekali untuk belajar yang insya Allah akan mudah dipahami. Oke, kita mulai menggambar sebuah rumah. Pertama kali kita klik dulu yang ini, tombol lines ini. Nah, setelah itu kita tentukan di mana akan kita buat. Misalkan di sini kita menjadi patokan di sini ya. Di sini kita klik kiri, di situ kita tarik garis lurus dulu ke sini. Ukuran yang digunakan bisa kita tentukan sendiri, misalnya di sini. Ini adalah ukuran yang kita tentukan, kita ketik saja misalkan 10 meter. 10 meter itu berarti kita harus mengetikkannya 10.000 mm ya. Oke, 10.000 mm. Kita akan membuat garis dengan 10.000 mm panjangnya. Kita lepaskan dulu begini, panjangnya 10.000, kita tulis 10.000 mm. Nah, setelah 10.000 mm kita enter. Nah, maka dia akan otomatis membuat garis sepanjang 10.000 mm alias 10 meter ya. Setelah itu kita tarik garis ke belakangnya, misalkan ke sini. Kita buat 10.000 mm lagi, yaitu 10 meter ya. Kita enter. Setelah itu garis ke sini 10.000 mm. Ini perlu diingat, ukurannya adalah menggunakan milimeter. Setelah itu kita tarik ke sini. Nah, maka setelah ini kita bisa membuat pondasi sebuah rumah. Seperti Anda lihat sendiri, pondasi sebuah rumah yang telah kita buat adalah berukuran 10 meter kali 10 meter ya. Sekarang kita harus mengklik ikon offset ya, untuk menentukan ketebalan sebuah dinding. Kita klik offset, kita taruh di sini, kita tarik, dan ketebalan sebuah dinding yang umum rata-rata adalah 150 meter. Jadi kita 150 cm maksud saya. Jadi kita harus klik 150 mm ya. Jadi 15 cm ini. 150 mm itu 15 cm ketebalan umum sebuah dinding ya. Setelah itu kita bisa membuat ruangan-ruangannya ya. Misalkan kita membuat ruangannya di sini sampai ke sini. Sini sampai ke sini. Oke. Karena ini tidak akan digunakan, maka kita akan menghapusnya dengan erase. Erase kita hapus. Yang satunya lagi kita hapus menggunakan erase juga. Setelah itu kita bisa membuat pondasi ini menjadi sebuah bentuk dinding dengan menggunakan ikon push and pull. Kita klik ikon push and pull. Nah, kita tempatkan ikon ini di dinding, jangan di sini ya. Kalau di sini nanti ini yang ketarik. Jadi harus di pondasi dinding ini. Pondasi dinding ini kita tarik ke atas. Nah, seperti yang Anda lihat, dia akan kita tarik ke atas, itu dia akan naik. Dan ukurannya tergantung kita maunya berapa meter. Dan kebiasaan sebuah rumah adalah ketinggian sebuah rumah adalah 3,5 meter. Jadi kita harus menulisnya 3.500 mm ya. Oke, kita tulis 3.500 mm. Kita enter. Nah, seperti Anda lihat sendiri di sini sudah
Tampak bentuk bangunan dengan ukuran 10 meter kali 10 meter dengan tinggi 3.500 mm, 3,5 meter ya maksudnya gitu. Setelah itu kita bisa membuat sebuah pintu. Pintunya kita dengan menggunakan tools ini, shape, yang fungsinya untuk membentuk persegi panjang. Kita tentukan dulu pintunya berada di mana. Misalkan pintunya di sini, kita klik dulu. Setelah itu kita tarik dan ukurannya bisa ditentukan kita. Misalkan ukurannya 2 meter kali 80 cm ya biasanya ya pintu itu. Sebuah pintu itu 800 mm kali 2000 mm biasanya segitu. Nah, inilah pintunya. Untuk membuat pintu ini bisa kita masuki, kita harus menggunakan menggunakan icon push and pull juga. Dengan icon push and pull kita bisa membuat pintu ini berlubang ya. Kita klik push and pull-nya, kita dorong pintunya. Nah, setelah ada tulisan on face di ini, berarti pintu itu sudah bisa berlubang. Kita lepaskan, klik kiri, kita lepaskan. Nah, maka seperti yang Anda lihat ini pintunya sudah berlubang. Setelah itu kita akan membuat jendela. Jendelanya kita di samping saja. Ukurannya kita tentukan, bisa kita tentukan sendiri. Setelah itu pakai klik juga push and pull-nya, kita dorong jendelanya. Nah, maka jendelanya akan berlubang begini. Sekarang kita telah mendapatkan sebuah bangunan dengan bentuk seperti ini, sederhana. Sekarang kita akan membuat atapnya. Membuat atapnya itu sebenarnya sangat gampang. Kita tinggal menarik garis tengah. Garis tengahnya kita tarik di sini. Kita tarik ke atas setinggi 3 meter. Jadi 3000 mm ya, kita tulis 3000 mm, oke. Nah, itu kita tarik ke sini. Kita tarik lagi garis dari sini ke sini. Setelah itu kita putar dulu bangunannya ke sini. Kita buat lagi di sini dari tengahnya. Agar lebih mudah kita miringkan begini. Kita begini. Setelah itu kita tarik garis ke sini. Setelah itu kita tarik garis ke sini. Oke, maka sekarang rumah kita sudah memiliki atap. Sekarang kita tinggal menghapus garis-garis yang tidak kita kehendaki, seperti garis ini dan garis ini ya. Oke, sekian dulu bentuk bangunan yang sederhana ini. Dalam episode selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana tutorial untuk membuat sebuah bentuk bangunan yang lebih bagus lagi. Kalau ini adalah bangunan yang sangat sederhana karena merupakan pelajaran awal yang harus Anda ketahui terlebih dahulu, yaitu pengenalan icon dan pengenalan bagaimana membuat sebuah bangunan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau terus channel YouTube saya, subscribe dan share. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.